Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di dalam Predestinasi Channel, dan di dalam kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu tema yang begitu urgen atau begitu penting bagi kehidupan iman kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, yaitu mengenai keilahian Yesus. Akan tetapi sebelum saya membahas lebih jauh mengenai keilahian Yesus, ada baiknya saudara-saudara bisa like, komen, dan share video-video yang ada di dalam channel ini sehingga banyak orang boleh diberkati melalui saluran channel ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada kita mengenai bukti-bukti keilahian Yesus. Mengenai bukti keilahian Yesus, sebetulnya di dalam Alkitab begitu banyak dicatat mengenai hal ini. Akan tetapi saya tidak akan membahas secara terperinci mengenai bukti-bukti keilahian Yesus. Yang pertama mengenai keilahian Yesus, yaitu ketika Yesus melakukan pelayanannya di dunia ini, yaitu ketika Yesus berada di suatu perkawinan di Kana. Pada waktu itu Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya mengatakan bahwa peristiwa Yesus merubah air menjadi anggur merupakan bukti keilahian Yesus? Karena hanya Allah saja yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan Yesus sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Allah, dan itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Yesus. Oleh karena itu saya merangkum dan menyimpulkan bahwa bukti keilahian Yesus yang pertama yaitu ketika Yesus melakukan mujizat merubah air menjadi anggur di dalam pesta perkawinan di Kana. Bukti keilahian Yesus yang kedua kita bisa membacanya di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-42 sampai dengan ke-43, di mana pada waktu itu Yesus sedang berada dalam posisi disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat di kiri dan kanannya. Pada waktu itu Yesus mengatakan kepada salah seorang penjahat yang sama-sama disalibkan dengan dia bahwa pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus artinya sorga. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya mengatakan ini merupakan bukti keilahian Yesus? Karena Yesus memberikan janji keselamatan kepada salah seorang penjahat. Di situ Yesus tahu bahwa dia adalah pemilik sorga, oleh karena itu dia berani memberikan jaminan keselamatan kepada salah seorang penjahat yang ada bersama-sama dengan dia disalibkan pada waktu itu. Kalau Yesus bukan pemilik daripada kerajaan sorga, mana mungkin Yesus berani memberikan jaminan kepastian kepada salah seorang penjahat yang ada disalibkan bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, ketika Yesus memberikan janji keselamatan kepada seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia pada waktu itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pemilik dari surga itu. Dan hal itu menunjukkan atau bukti bahwa Yesus merupakan Allah yang sejati, Allah sang pemilik sorga. Itu merupakan bukti keilahian Yesus yang kedua. Kemudian kita akan melihat lagi, selain Yesus memberikan janji keselamatan kepada seorang penjahat yang sama-sama disalibkan dengan dia pada waktu itu, Yesus juga memberikan jaminan atau janji keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kita bisa membacanya di dalam Yohanes pasal
14 ayat yang ke-6. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bisa mendapatkan atau masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pemilik daripada kerajaan surga itu sendiri. Kalau Yesus bukan pemilik, mana mungkin Yesus berani mengatakan dan menjanjikan hal seperti itu. Di dalam sejarah dunia ini tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan bahwa dia akan memberikan kerajaan surga, janji keselamatan kepada manusia lain selain daripada Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi yang pertama tadi mengenai bukti keilahian Yesus, yaitu Yesus merubah air menjadi anggur. Yang kedua adalah Yesus memberikan janji keselamatan. Maka kita akan melihat bukti keilahian Yesus yang ketiga, yaitu Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Kita bisa membacanya di dalam bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46, kemudian di dalam kisah para rasul 10 ayat yang ke-40 sampai 41, di mana pada waktu itu Yesus, ketika Yesus sudah disalibkan dan dia mengalami kematian, dan akhirnya pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada para murid dan orang banyak bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian dan Yesus mengalahkan kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bukti yang keempat mengenai keilahian Yesus, yaitu bukti yang keempat kita bisa membacanya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, di mana di situ Yesus mengatakan bahwa dia berkuasa atas bumi dan surga. Kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan, yaitu dalam Matius pasal 28 ayat 18, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu Yesus memberikan janji kepada orang-orang yang percaya bahwa dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, yaitu hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat yang terakhir mengenai bukti keilahian Yesus. Kita akan melihat bukti yang terakhir mengenai keilahian Yesus, yaitu ketika Yesus terangkat ke sorga. Kita bisa membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-54. Kemudian kita juga bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, di mana pada waktu itu Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh banyak orang. Hal itu menunjukkan bahwa keterangkatan Yesus ke sorga itu bukan hanya omong kosong belaka, bukan hanya dongeng semata, tetapi benar-benar peristiwa yang terjadi, peristiwa yang nyata terjadi, karena disaksikan bukan hanya satu orang saja, tetapi oleh banyak orang yang menyaksikannya. Dan Yesus mengatakan kepada mereka yang menyaksikan ketika dia terangkat ke sorga bahwa dia akan datang seperti ketika dia terangkat ke sorga. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatunya. Oleh karena itu, hal itu juga memberikan jaminan kepada kita bahwa kedatangan Yesus yang kedua
itu akan terjadi dan akan disaksikan oleh banyak orang, bukan hanya oleh sebagian orang. Akan tetapi mengenai waktu dan tempatnya, Yesus tidak mengatakan kapan hal itu akan terjadi. Akan tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus meyakini akan janji yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ada beberapa bukti mengenai keilahian Yesus yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah selain bukti-bukti tersebut masih ada bukti-bukti lainnya? Jawabannya adalah masih, dan sangat banyak sekali bukti-bukti mengenai keilahian Yesus. Akan tetapi saya hanya bisa menyampaikan 5 bagian saja. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ingin mengetahui dengan lebih terperinci, saudara-saudara bisa membaca firman Tuhan dari Matius sampai Yohanes, di mana pada waktu itu atau di mana keempat kitab Injil ini menceritakan mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus selama di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui kajian Alkitab pada kesempatan kali ini kita semakin dikuatkan di dalam iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.